Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudah dalam menerima ilmu dan dipermudah dalam dilancarkan dalam proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Penuhlah jiwanya, penuhlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Mbak Ayu, Hadir. Mbak Samaya, Mbak Anggun. Hadir. Nah, kemarin kita telah belajar organ pernafasan pada manusia dan cara kerja organ pernafasan pada manusia. Sebelumnya, coba lihat gambar ini terlebih dahulu. Ini merupakan gambar apa? Hewan. Mereka bernafas dengan menggunakan organ pernafasan. Nah, pada hari ini kita akan belajar organ pernafasan dan cara kerja organ pernafasan pada hewan. Sebelumnya Bapak mau bertanya, apa sih pernafasan itu? Menghirup oksigen. Ya, pernafasan merupakan proses menghirup dan mengeluarkan udara melalui organ pernafasan. Nah, selanjutnya coba amati video pembelajaran ini terlebih dahulu. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan organ pernafasan pada hewan. Anak-anak, sebelum kita mencari tahu apa saja organ pernafasan pada hewan, alangkah baiknya kita harus memahami apa sih pernafasan itu. Pernafasan merupakan proses menghirup oksigen dari udara dan uap air dengan menggunakan organ pernafasan. Jadi, pengertian pernafasan yaitu kegiatan mengambil udara dan mengeluarkan udara melalui organ pernafasan. Oke anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu organ pernafasan pada ikan atau bisnes. Apa saja organ pernafasan pada ikan itu? Yang pertama yaitu mulut. Mulut sebagai tempat masuknya air yang mengandung oksigen. Yang kedua, rigi-rigi insang itu sebagai berfungsi sebagai menyaring air saat bernafas. Yang ketiga, operculum atau tutup insang berfungsi menjaga oksigen agar tidak keluar. Yang terakhir yaitu melengkung insang berfungsi sebagai tempat melekatnya udara insang. Nah, jadi organ
pernafasan pada ikan itu ada 4. Yang pertama, mulut sebagai masuknya air yang mengandung oksigen. Yang kedua, rigi-rigi insang sebagai penyaring air saat bernafas. Yang ketiga, operkulum atau tutup insang menjaga oksigen agar tidak keluar. Yang keempat, lengkung insang, tempat melekatnya lembaran-lembaran insang. Pembahasan selanjutnya yaitu organ pernapasan pada serangga atau insekta. Di sini saya mengambil sampel organ pernapasan pada belalang. Organ pernapasan pada belalang yang pertama yaitu mulut sebagai tempat masuknya udara. Yang kedua, trakea sebagai penghantar oksigen ke sel-sel tubuh. Yang terakhir yaitu spirator. Spirator berfungsi menyaring udara yang masuk. Pembahasan yang ketiga yaitu organ pernapasan pada katak atau amfibi. Seperti yang kita tahu, amfibi merupakan hewan yang bisa hidup di air dan berdarat. Saat menjadi begitu, katak bernafas dengan menggunakan insang. Saat dewasa, katak bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Kulit katak yang selalu basah berfungsi untuk membantu penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, organ pernapasan pada burung atau apes. Organ pernapasan pada burung meliputi yang pertama hidung sebagai tempat masuknya udara. Yang kedua yaitu trakea. Yang ketiga, kantung udara posterior bertempat di bawah sayap dan rongga mulut. Yang keempat yaitu kantung udara anterior terletak di pangkal leher dan rongga dada. Yang terakhir, paru-paru difungsikan saat tidak terbang. Kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu organ pernapasan pada reptil. Di sini saya mengambil sampel organ pernapasan pada kadal. Yang pertama, organ pernapasan pada kadal yaitu hidung. Yang kedua, trakea atau batang tenggorokan. Yang ketiga yaitu paru-paru. Proses pernapasan pada hewan reptil yaitu di mana udara masuk melalui hidung, melewati trakea menuju ke paru-paru. Organ pernapasan selanjutnya yaitu organ pernapasan pada hewan mamalia. Di sini saya mengambil sampel organ pernapasan pada kuda. Organ pernapasan pada kuda yang pertama yaitu hidung sebagai tempat masuknya udara. Yang kedua yaitu faring. Yang ketiga yaitu trakea. Trakea yaitu batang tenggorokan. Yang terakhir yaitu paru-paru. Proses pernapasan pada hewan kuda yaitu oksigen masuk melalui hidung, lalu ke trakea dan menuju ke paru-paru. Yang terakhir yaitu organ pernapasan pada cacing atau felis. Cacing bernafas melalui permukaan kulitnya yang basah. Kulit basah pada cacing mempermudah penyerapan oksigen dari udara. Oksigen yang masuk melalui kulit akan diikat oleh timbul darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kalian bisa melihat pada gambar bagaimana perputaran masuknya oksigen dan karbon dioksida dari kulit cacing. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan membagikan modul ya. Sekarang anak-anak berkelompok terdiri dari 3 orang. Untuk sekarang buka halaman 10. Nah, dalam halaman 10 terdapat kegiatan pengamatan. Nantinya siswa mengamati cara kerja organ pernafasan pada hewan yang dipilih oleh anak-anak. Contohnya, semisal mau mengamati organ pernafasan pada cacing, burung, ikan, atau yang lain. Nah, Bapak akan memberikan gambar pengamatan. Nanti bisa diisi di sini
sesuai dengan hewan yang akan diamati. Nah, sekarang dikerjakan. Setelah mengamati hewan apa yang kalian pilih, lalu tulislah hasil pengamatan cara kerja organ pernapasan pada hewan kalian yang pilih pada lembar laporan yang Bapak kasih, dan buatlah bagian cara kerja organ pernapasan pada hewan yang anak-anak pilih ya. Sekarang dikerjakan. Sekarang presentasikan hasil laporannya ke depan dengan membawa hasil pembuatan bagian cara kerja organ pernafasan pada hewan yang anak-anak pilih. Sekarang maju ke depan. Sekarang bacakan hasil laporan pengamatan. Mengamati cara kerja organ pernapasan pada hewan burung. Hasil pengamatan. Cara kerja organ pernafasan pada burung dibagi menjadi dua, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, ketika burung menghirup udara masuk melalui saluran trakea yang setelahnya udara pun masuk ke dalam kantong udara posterior yang ada di belakang, lalu udara yang sudah ada di dalam paru-paru mengalir ke kantong udara anterior yang ada di depan. Pada fase ekspirasi, tulang rusuk bergerak ke atas, rongga dada mengapis udara keluar dari kantong udara menuju ke paru-paru, lalu udara melewati trakea dan udara keluar melalui hidung. Dapat disimpulkan cara kerja organ pernafasan pada burung yaitu dibagi menjadi dua, yaitu pada fase inspirasi, fase penarikan nafas, dan fase ekspirasi, fase pengeluaran nafas. Ini adalah bagian cara kerja organ pernafasan pada burung. Nah, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Sekarang anak-anak buka modul kalian halaman 14, lalu kerjakan uji kompetensi pada modul tersebut. Nah, pembelajaran sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita terima menjadi barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada salah kata maupun perbuatan dari Bapak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.